Assalamualaikum Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini panjenengan kan 1 April kemarin nggih Bu. Iya. Sudah purna nggih. Ini karena jenengan itu sudah purna, kemudian senior lah di sini. Kita ingin mengambil pelajaran dari perjalanan hidup panjenengan mengabdi sebagai abdi negara, sebagai guru pendidik. Akan banyak ilmu yang bisa kita ambil dari panjenengan. Kira-kira dulu ceritanya bagaimana jenengan kok memilih menjadi guru itu, nopo latar belakangnya? Latar belakang saya memilih menjadi guru Nggih. karena kebetulan orang tua saya guru, kemudian karena orang tua menginginkan salah satu putranya ada yang menjadi guru. Nah, kebetulan untuk saya, kemudian saya ketika lulus SMP itu tidak boleh sekolah di SMA. Saya harus masuk ke SPG, pelatihan guru Di Ponorogo Bu ya? Iya, tetapi saya tetap walaupun saya SPG menjadi guru SD, tapi tetap semangat berjuang untuk lebih dari orang tua, karena orang tua guru SD saya kepingin minimal lah jadi guru SMA. Sehingga saya melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, yaitu mengambil S1 Di mana? di IKIP Surabaya, Surabaya. sekarang Indonesia nih. Sehingga 4 tahun saya melaksanakan kuliah, kemudian saya konsentrasi Pak. Disiplin dan konsentrasi itu begitu pentingnya, karena ketika kita kuliah itu saya sudah orang tua bilang harus 4 tahun ya lulus. Saya berjuang untuk lulus, sehingga sebenarnya banyak teman-teman yang Pak agak-agak tidak fokus itu, enak di Surabaya kota besar, Nyantai gitu ya, nyantai, menikmati. sehingga saya berfokus dan selalu disiplin, sehingga lulus hanya 1 mata kuliah yang tidak lulus. Itu pun paling sedikit di antara yang lain. Kemudian ketika wisuda itu hanya beberapa orang saja dari jurusan kami. Kemudian ketika ada pendaftaran formasi hanya BPK untuk jurusan BK, ini teman-teman tidak mengambil peluang. Percuma aku kok jadi guru swasta. Gitu ya. Pegawai negeri yang diswastakan. Saya tidak peduli, setiap ada kesempatan, tidak ada kesempatan kedua. Jadi ketika itu, Jenengan kok milih BK niku napa alasannya? Itu tadi nggih. Memang jiwanya jiwa BK atau terinspirasi dari nopo? bukan, kita itu ada teman akrab Pak ya. Kebetulan waktu itu akrab ketika di sekolah, saling kerja kelompok. Kemudian teman ini gini, Bu, kowe nak ngambil BK aku sing bahasa Indonesia, nak aku bahasa Indonesia BK, kowe ngambil dhisik gitu. Terus saya kok wis enak jadi guru BK saja gitu. Nanti akhirnya teman saya mengambil jurusan bahasa Indonesia, sekarang sudah di profesor di Indonesia Pak. Saya yang ngajet. Tapi sekali lagi saya tuh disiplin itu selalu jadi kunci untuk saya. Disiplin waktu itu seperti sampai sekarang ini, walaupun purna ya Pak, saya sudah semuanya tetap. Saya ikut wisuda, teman-teman itu malah ada yang mundur, aku wisuda tahun depan saja enak di Surabaya, begitulah Pak. Itu mereka menyesal. Kemudian karena beberapa tahun itu, kemudian ada yang sudah lulus nggak ikut wisuda, ada yang sebenarnya bisa mendaftar itu nggak mau mendaftar. Aku mau DPK. Kalau saya sih apapun kesempatan selalu saya berjuang untuk belajar, sehingga akhirnya saya bisa satu-satunya yang bisa masuk pertama kali menjadi ASN di jurusan itu adalah saya, karena yang lain BK. yang lain itu tidak mendaftar karena takut DPK. Apa itu DPK itu? Jenengan berarti menyelesaikan di Unesa 4 tahun 4 nggih? tahun persis. Nggih. Terus kemudian langsung Ijazah belum keluar, saya sudah ikut pendaftaran. Kemudian saya berjuang mencari perguruan tinggi, mencari sekolah swasta yang mau menerima. Akhirnya dalam waktu yang kurang lebih seminggu itu saya dapat. Di mana itu Bu? Di Ponorogo. Di Ponorogo. PGRI. Kemudian saya bisa masuk di PGRI 1 tahun. Kemudian kebetulan suami itu diangkat di Mojokerto. Jadi saya harus mengalah karena mengikuti suami lebih mudah waktu itu. Akhirnya saya pun tetap memproses untuk perjuangan menjadi satu dengan suami, karena keluarga ini kalau jauh kan gak enak ya. Karena saya sebelum CPNS Pak, itu saya sudah pindah ke Mojokerto. Jadi mutasi di Maijen Sungkono. Di Maijen Sungkono nggih.
Di Majen Sukono berapa tahun, Bu? 10 tahun di Majen Sukono Oh, saya mengabdi. Kemudian saya pindah ke SMA negeri karena begini, ada info sertifikasi. Nah, ketika sertifikasi ini ada persyaratan minimal 250 siswa, sementara siswa saya tidak ada segitunya, saya tetap berjuang. Akhirnya saya berjuang masuk negeri. Dari 8 Bapak Ibu guru yang pindah ke SMA 3, alhamdulillah saya masuk. Jadi langsung lancar-lancar saja masuk ke SMA negeri 3 dan alhamdulillah sampai purna ini lancar-lancar saja. Jadi kuncinya adalah disiplin. Disiplin di setiap kegiatan. Saya mengenal Bu Endang itu kalau menyelesaikan masalah anak itu bisa santai, bisa enak, dan bisa menggali hal-hal yang dipendam oleh anak itu gitu. Jadi akhirnya bisa menyelesaikan persoalan dengan humanis dengan bagus sekali. Nah, itu kuncinya apa, Bu? Ya, kuncinya karena ilmu yang saya dapat, Pak. Oh, Secara iya. formal dari universitas yang kebetulan ya di sana banyak ilmu-ilmu psikologi pendidikan ya. Jadi memang betul-betul mempelajari tentang psikologi anak, kemudian dikomunikasikan dengan akademisnya, sehingga kadang-kadang kalau saya jadi guru BK bukan jadi guru, tapi kadang-kadang saya jadi teman sebayanya, kadang-kadang jadi teman curhatnya, kadang-kadang kalau dia ada di posisi misalnya kita bisa mengimbangi dengan lawan jenis. Kalau ada berkaitan dengan frustasi anak-anak yang hubungan berpacaran itu kan banyak ya Pak ya, banyak anak-anak yang frustasi itu biasanya banyak di situ, karena memang masa-masa SMA itu masa-masa yang memang harus mengenal lawan jenis ya, sih walaupun dari sisi agama itu dilarang, tapi kan apa ya, berpacaran di SMA itu kan kalau saya selalu mengajukan boleh, tapi hanya lewat tulisan atau lewat pertemanan yang tidak melanggar agama. Nah, itu kalau sudah frustasi rata-rata saya berperan sebaliknya. Kalau yang curhat itu laki-laki, saya berperan sebagai perempuannya. Jadi berbalik. Kalau yang curhatnya perempuan, saya berposisi sebagai laki. Sehingga kadang-kadang untuk masalah pertemanan yang lawan jenis itu lebih mudah. Jadi setiap masalah itu berbeda-beda dalam penanganannya. Kalau dengan orang tua yang pernah enggak jenengan punya masalah dengan orang tua yang ngeyel ngoten ya, kepada jenengan ngoten niku, terus pun cara mengatasinya? Orang tua yang ngeyel jarang, Pak. Jarang ya. Biasanya orang tua yang ngeyel itu hubungannya dengan keuangan, jadi saya no problem, saya mengalihkan referkan kepada yang berkewajiban. Jadi misalnya saya melempar ke Wakasekumas atau Paswa, karena yang ngeyel itu rata ada korelasi dengan keuangan karena di terutama di Semaga ini ya, karena Semaga ini kan sering dapat bantuan dari kota. Sementara ini kita sudah pindah ke provinsi, jadi persepsinya mereka mempersepsikan sama, ini penanganannya sama. Itulah kesulitannya ya di situ. Iya. Kalau kita lebih bisa berkomunikasi, lancar-lancar saja. Oke. Kira-kira pesan kepada para guru yang muda ini bagaimana, Bu, menghadapi Gen Z? Gen Z para tidak semuanya ya, tapi kebanyakan Bapak Ibu guru yang muda ini karena beliaunya hidup di dunia IT, Pak. Rata-rata mengandalkan IT-nya. Komunikasi antar hati itu kurang begitu mendarah daging. Kalau bukan saya membandingkan lah ya Pak, kebanyakan yang muda-muda itu mengandalkan dengan teknik IT-nya. Kalau yang sepuh-sepuh ini komunikasinya lebih intens, lebih dekat ke hati, gitu Pak. Ada semacam apa ya, lebih dekat, sebenarnya lebih dekat. Tapi ya kita harus belajar, yang sudah senior pun harus tetap belajar IT, karena kalau tidak menarik maka komunikasi pembelajaran tidak akan sukses. Jadi tidak peduli yang muda, tidak peduli yang senior, harus saling melengkapi. Jadi sekali lagi, makanya saya selalu berpesan untuk SMA 3, apapun latar belakang pendidikan yang materi belajarnya berbeda-beda, usianya juga berbeda, pengalaman kerjanya berbeda, harus saling membantu, saling menolong.
Jadi sekali lagi seperti saya tadi bilang Bhinneka Tunggal Ika, Iya. walaupun berbeda dari universitas yang berbeda-beda, kemudian materi gurunya, materi yang diampunya berbeda-beda, mata pelajaran itu harus punya satu misi, satu visi, yaitu memberikan kesempatan kepada anak-anak sukses, artinya sukses secara akademis dan kepribadian yang baik. Terima kasih Bu Endang atas kesempatan waktunya untuk wawancara ini tadi. Saya mengucapkan terima kasih atas bimbingan selama ini panjenengan menjadi guru BK di SMA Negeri 3. Semoga jenengan bisa menikmati purna tugas ini dengan bahagia. Alhamdulillah, terima kasih Pak Isno atas doa baik panjenengan. Mudah-mudahan juga saya bisa menjalankan kegiatan purna ini dengan selalu lancar, selalu sehat, dan doa yang baik untuk Bapak Ibu guru semua SMA Negeri 3. Mudah-mudahan sukses karirnya, juga Amin. sukses meluluskan para siswa SMA Negeri 3 Mojokerto. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.